Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulilladzi farada siyam lil mu'minina fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul 'Allam dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nadam. Amma ba'du, il aba'il kiram wal mustami'ina rahimakumullah wal ummahat wa ya ikhwani wa akhawati billah yarhamni wa yarhamkumullah, shaimin shaiman rahimani rahimakumullah. Mari kita kembali bersyukur pada Allah. InsyaAllah dengan bersyukur Allah akan tambahi nikmat. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan bersalawat kita mendapatkan syafaat. Pagi ini kita masuk puasa hari ke 13 13. Ada yang 14. Yang 13 itu hilal, nyingok bulan. Nah, yang 14 ni kerana hisap. Benar galau, boleh galau yang mana yakin. Dulu anak kecil kan ambil tu melok iya tu lah. Ayah ni meloi ke Cik Ming. Cik Ming kita ni ahli hisab. Nah, orang ahli hisab ni untuk dia. Tak boleh ngajak. Tapi kalau nak melok apa? Boleh pribadi atau kelompok. Kelompok seperti Muhammadiyah, kelompok boleh dia yakin. Banyak yang melok. Jadi sebenarnya hisab dan ru'yah tu bukan apa NU Muhammadiyah, bukan sebenarnya. Ilmu dalam Islam. Nah, ada yang hisab tu ngitung, ada yang NU tu nyingok bulan. Dua-duanya dianjurkan, dibolehkan kalau. Tapi yang bagus tu dua-duanya nyingok. Jadi orang hisab tu berkeyakinan cukup hitungan bulan sudah nimbul, cuma tidak kejingokan, tapi yakin. Aduh, nah ruya ini nak nyingok dia dengan jelas mata. Apalagi sekarang ni teknologi canggih dengan teleskop. Dulu kita ceramah mana ada TV kecil ni kan. Ini ada. Teknologinya sudah berkembang. Alhamdulillah digunakan untuk ibadah. Oleh kerana itu sekali lagi kita bersyukur. Banyak bersyukur, ditambah oleh Allah, banyak berselawat, dapat syafaat. Pagi ini kita nak nyampaikan, mungkin pernah bertanya atau belum. Ngapa nian kita dikongkon wajib beribadat kepada Allah? Khususnya yang dimaksud yang paling pokok solat. Itu pertanyaannya, kenapa nian kita ni wajib beribadat khususnya solat. Yang kedua, mungkin pernah tak kita bertanya, kenapa nak dibalen-balen ni solat tu? Kenapa nak dibalen tidak sekali sudah selesai. Kiasannya baik dulu, bandingannya. Kalau HP kita tu
lampunya labang, nak diapa ke itu? Dicas. Ini kalau dicas dah jadi. Dapat banyak jasanya penuh. Dalam waktu tertentu beda-beda tergantung keadaannya masing-masing. Nah, ngecing, inilah perlu dicas lagi. Nama itulah kita ngapus mayang berbalen-balen 5 kali sehari semalam, sejak balik sampai nak mati. Dari baru ngerti sampai nak mati. Puasa itu juga dibalen-balen ni, itulah. Nah, jawabnya di antaranya paling tidak ada 3. Yang pertama namanya disebut dengan litasbit. Litasbit, untuk mengokohkan, menguatkan keimanan kita. Ini ibarat HP kalau dicas, ancar lagi, kuat sinyalnya tu. Nama itu juga gitu. Dibalen-baleni semayang tu supaya hubungan kita sama Allah tambah mantap, tambah istiqomah. Jadi artinya guna daripada semayang, puasa dan lain-lain dibalen-balen itu untuk menguatkan, memantapkan hubungan kita dengan Allah biar tidak berubah apapun keadaannya. Dan fungsi solat, fungsi puasa, fungsi ibadat itu salah satunya ngapuskan dosa. Seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunan daripada anak cucu Adam, galanya berdosa tak kata tidak berdosa. Justru yang ngaku berdosa bagus, yang ngaku tidak berdosa, yang ngaku tidak berdosa itulah yang paling tidak bagus. Na'udzubillah min dzalik. Uji Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak keturunan Nabi Adam berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa minta ampun, bertaubat kembali kepada Allah. Nah, ini salah satu fungsi status bulan puasa ini, salah satunya disebut syahrut taubah dan syahrul ghufran, tempat bertaubat, tempat beristighfar, yang lebih banyak, lebih afdal lagi dari bulan-bulan yang lain. Yang kedua, setelah ditasbih, ditahsin untuk membaguskan, membenarkan solat. Maka solat kita ni jangan asuh, sudah ngasuh bagus, sudah ngasuh benar. Sama tadi, dibalik-balik, dicek. Sebab maaf, 1000 kali maaf, ada yang semayang ni, yang puasa ni melok, ditambah sekali lagi melok. Jadi melok melok. Nah, melok-melok ni biasanya tidak pakai ilmu. Apa kau semayang? Yai dulu semayang, melok aku. Apa kau puasa? Embik dulu puasa. Nah, ketik lagi nyebut embik ni. Ini tadi. Jadi kita ni tidak boleh ngasuh. Maaf lagi, ada contoh untuk meneri ni, bukan ngomong ni, untuk nyampai ke ilmu kan syarat, mungkinlah berapa kali dibalen-balen ustaz lain, syarat sah solat di waktu sujud tu 7 anggota. Rai diwakili oleh kening. Ada pendapat lagi ulama di ahli sunnah wal jamaah, umumnya khususnya Indah Syafi'i, cungu ni kena ke? Kening sama cungu. Tahu bu cungu je? Yo, budak tak tahu lagi, budak-budak main cungu tu apa ni? Hilang bahasa Palembang lama ni. Nana Wenten tu mana tahu juga dia. Ayun ke pundi, mak pundi tak tahu lagi. Ni sikok syaratnya dua tangan ini. Nah, tangan ni diarah ke kiblat, kalau kerang sedikit tidak boleh ini, ditempel kenian di sejadah tu, atau tidak sejadah. Berapa sudah? 3. Jengku ni pasti 2 ekor ni. Nah, yang banyak kelelekan ni kaki, yakni jari kaki. Mestinya tegak kalau itu. Ada kiblat kalau. Ini ada meleweng itu. Yang meleweng Nah, tegakkan yang itu. Nah. Pos ini. Nah.
Makanya sholat ini dipiksa terus. Maksud dipiksa tu, ya mai ini lemak zaman mai ini. Kalau dulu nak ngari kiai itu jauhnya, mai ini banyak belamburan ustaz ni kan. Iya belamburan. Jadi kan dulu saya orang tahunya kiai Cik Ming, kiai Toyib, kiai Mansur, Lahano, yo ada Mualim Zamzam, Mualim Yunus, Mualim Mocin, Mualim Nang sesepuhnya. Mualim Nang sama kiai Cik Ming seperguruan, sama kiai belajar sama kiai Cik Olah. Datuan Nah itulah main ni banyak ustaz. Muda-muda belagak-belagak pula. Kita nak metik je lagi gini kan. Subhanallah. Jadi yang kedua litahsin. Maka ada tahsinul Quran ngaji nak dipelajari tajwid juga. Yang ketiga litaqarrubu ilallah. Untuk semakin tiap hari tambah umur para kuburan dekat sama Allah melalui ibadat tadi. Jadi kalau dah tahu kunci ni, solat tidak jadi malak, malahan jadi kepengen kebutuhan. Nah kalau ada rasa kepengen untuk solat, untuk puasa, untuk ibadat, insya Allah itu terkategori minal muttaqin, mukmin muttaqin. Alhamdulillah. Aku yakin berhusnudzon, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah sebagai muslim mukmin muttaqin. Salah satunya jalan untuk muttaqin berpuasa tadi. Jadi itulah ngapo kita dibalen-baleni, itu juga ibadat puasa untuk yang tiga tadi. Seperti puasa ini puasa ini ada 3 tingkat, mungkin sudah dipahami. Ada namanya puasa awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Ada yang awam banyak, pacak nahan 4 macam. Pacak nahan lapar, pacak nahan haus, pacak nahan tidak ngerokok waktu siang. Dan sikok lagi yang sudah berkeluarga tidak ada sanjo siang hari. Itu pacak kalau ini alhamdulillah. Sehebat-hebat dia ngerokok sebungkus 3 kali ngisep misalnya, bulan puasa pacak nahannya. Alhamdulillah. Nah puasa kedua namanya khawas. Di samping puasa 3 dan 4 macam pacak tadi, nahan 7 anggota ni puasa lah. Mata puasa, kuping puasa, tangan kaki puasa, perut puasa, tempat metu di jabo apa di luar semua diburi puasa. Nah, ini puasa namanya khawas, VIP. Puasa kelas VIP, surganya VIP juga kakek. Yang ketiga, ini tertinggi puasanya Nabi ini, Nabi sama Rasul, khawasul khawas. Dan paling tidak wali-wali Allah, ulama-ulama yang bagus, ulama yang selamat. Apa itu puasanya? Di samping 3, 4 sama 7 dari 11 pacak puasa itu. Yang ke-12 puasa hati. Maksud puasa hati itu tidak ingat kecuali ingat sama Allah. Apapun yang dia jingok di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, af'alullah, perbuatan Allah dari segi ilmu tauhid. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi kita balik, kenapa kita harus menyembah Allah? Menyembah hanya kepada Allah. Nah, mungkin dalam waktu sampai lebih kurang setengah jam lagi kita uraikan. Ada 5 paling tidak. Kalau ngapo kita ibadat berbalen-balen, paling tidak ada 3. Apa yang pertama tadi? Yang ketiga tadi untuk 3 macam yang pertama tadi untuk semayang berbalen-balen, puasa berbalen-balen, untuk ditasbih bahasa kitanya, untuk memantapkan. Yang kedua litahsin, membaguskan, membenarkan semayang kita tu, misalnya dari takbiratul ihram sampai salam bagus segala, nurut tertib berdasarkan ilmu pakai. Dalamnya berdasarkan ilmu tauhid.
bagian yang diturut kalau ni akhlak bagus, ilmu tasawuf. Itu ada kalau itu. Yang ketiga tadi untuk lebih dekat sama Allah. Tani taqarrubu ilallah. Nah ini ada 5. Ngapo kita hanya menyembah kepada Allah? Yang pertama, karena kita ni makhluk, yakni ciptaan Allah. Makhluk tu apa makhluk? Kalau kita belajar sifat 20 dulu, makhluk itu sesuatu selain Allah. Al-makhluk ma siwallah. Makhluk itu selain Allah. Makhluk itu jumlahnya banyak. Allah itu siko. Nah, siko. Yang banyak makhluk ini ciptaan Allah. Makhluk ini asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh yang maha ada. Sudah ada, ditiadakan oleh yang maha ada. Jadi yang ada itu hanyalah yang ada itulah sendiri, yakni Allah. Jadi ngapa kita harus nyembah Allah? Karena kita ni makhluk Allah. Umum makhluk ni. Tapi kalau nak dipilih oleh Allah dari makhluk, naik pangkat, naik derajat jadi hamba. Nah, ciri hamba itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali daya upaya dan kekuatan dari Allah. Jadi kalau dia ada apa-apa pada dirinya, dia tidak ngakui itu usaha dia, gawe dia, tidak ngakui hakikatnya dari Allah. Dari Allah. Jadi yang ada ni pinjaman kalau harta pinjaman, pangkat pinjaman, derajat pinjaman, ilmu pinjaman, pinjaman kalau bahkan nyawa kita pinjaman. Fi ajali musamma, sampai waktunya ditarik oleh Allah. Kita dah tahu kapan nak ditarik, dah tahu, kan yang tahu. Kalau tahu lemah, fulan kau lahir hari ni 20 tahun lagi kami tarik, di BCA oleh malaikat, perintah Allah. Dengar kita, ladas dululah dari balik. Berarti kalau umurnya ninjuk 20 tahun, balik 15 tahun, hidupnya cuma 5 tahun. Umur 19 setengah tobatnya 20 mati. Ini namanya hidup berpoya-poya, mati masuk surga. Kalau tahu, tak ada yang tahu kita ni. Cara mati juga kita tak tahu. Apa mati di rumah, apa mati di jalan, apa mati tegak, apa mati duduk, tak tahu. Cuman pintaan kita husnul khatimah. Itu minta terus, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah, jadi kita ni makhluk, di antara dalilnya Allah ingatkan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah. Ini jawabannya ni, perintah Allah, manusia seluruhnya sembahlah Allah. Tapi ada sebahagian besar manusia tidak nyembah Allah. Bersyukur begitu dia nyembah Allah, dia bukan An-Nas lagi, sudah mukmin, sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tadi An-Nas umum ini. Ngapa nyembahku tu? Ubudu rabbakum, ubudu, sembahlah kepada Tuhan kamu. Ngapa Tuhan kamu yang kamu sembah tu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, yang jadikan kamu makhluk. Bukan kamu walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu Allah juga menciptakannya. Mulai dari Nabi Adam sampai ke kita, sampai manusia terakhir menjelang kiamat, yang menciptakannya, jadikannya makhluk hanya Allah, tak kata yang lain. Kalau kamu ingat padaku, kamu nyembahku, maka kamu bakal menjadi takwa. Paling tidak kita tahu
proses untuk menjadi takwa, satu melalui sembah Allah yakni solat, yang kedua melalui puasa Ramadan. Rugi kalau tidak semayang, rugi kalau tidak puasa. Berarti makhluk ni banyak. Makhluk ni. Cuma kita tadi pengen jadi hamba. Hambanya nyembah tadi. Kalau makhluk banyak. Apa tanda makhluk tu? Ada 3 sunatullahnya. Makan, minum, kahwin. Makan, minum, kahwin. Itulah nyembah tak? Hewan, kambing, makan, minum, kahwin. Ayam, makan, minum, kahwin. Bebek apa lagi? Tadi. Subhanallah. Jadi kita kalau nak diakui oleh Allah, jadilah hamba. Kemudian yang kedua, karena kita banyak diberi rezeki oleh Allah, apapun bentuk yang kita gawe ke, itu rezeki dari Allah. Kalau makan, minum, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Misalnya Allah tegaskan di dalam surat Al-Quran itu berbunyi, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kata Allah, aku tidak minta makan kepada kamu, akulah yang tunjuk kamu makan. Surah Al-Quran lebih lagi. Di ila fi Quraisyin ila fi rihlatash shita'i was-shaib. Mulai ayat ni, fal ya'budu rabbaka hadzal bait. Maka hendaklah kamu menyembah yang punya rumah ini, yakni Kaabah, yang punya Kaabah ni Allah, Rabbal bait. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', yang menunjuk kamu makan ketika kamu lapar. Zahirnya boleh kita mencari, yang gerakkan fikirin untuk cari duit, bergerak kaki kan, siapa yang gerakkan? Dah kata yang lain Allah. Kalau Allah dah izinkan, Allah dah gerakkan, sudah mantap baik. Tapi hamba Allah yang yakin dengan ciptaan Allah, Allah tidak nyiptakan kecuali Allah menunjuk makan sampai ajalnya. Tapi ada orang duduk di rumah, ada tak orang duduk di rumah, tapi datang rezekinya. Itu lain lagi. Jadi hidup ni ada hamba Allah yang mencari duit, ada hamba Allah yang duit nyari dia. Ada duitnya. Ini yang duit nyari dia ni kelas-kelas wali-wali ni, kelas wali. Contoh sedikit, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik radhiyallahu anhuma. Uji Imam Malik, rezeki bakal datang dewe. Uji Imam Syafi'i waktu belajar, dialog, diskusi. Tidak harus diikhtiari, harus diusaha. Imam Syafi'i uangnya nak buktikan. Sudah waktu pagi itu datang, Imam mestinya belajar, izin dia. Imam, aku izin tidak belajar, atau aku nak nyari rezeki. Uji Imam Malik, dia turi, carilah rezeki. Imam Malik mulai dari habis subuh sampailah nak waktu maghrib, duduklah di tempatnya tu mantap, nunggu muridnya datang. Istirahat, solat zuhur, makan, duduk lagi, istirahat solat asar, duduk lagi, maghrib, istirahat untuk solat, dan seterusnya sampai malam mengajar terus. Tak ke mana-mana. Tak ke mana-mana. Waktu sudah jadi imam, sebelumnya sama. Udah Imam Syafi'i bergawe di sikok perkebunan kurma sama apel. Tak? Gawe dia dari pagi tu, sore balik dapat upah. Di antara upahnya buah apel. Buah apel. Dia ngasuh hebat, ngasuh menang. Benar tu bukti omonganku. Duit ni, rezeki ni mesti dicari. Tak boleh dah dicari. Ikhtiar di kawan Allah. Buktinya aku bergawe boleh upah. Nak tunjuk sama gurunya. Datang dia ke rumah Imam Malik. Ya Syekh, Imam, nah bukti omongan aku ni. Asumsiku ini, analisaku ini, kenyataannya, realitasnya ini. Ketawa, bangga. Imam Malik senyum. Oh benar kau tu. Aku benar juga. Kenapa? Tadi kan kau ngawak 2 apel. Tak? Sebelum ngomong ni, sikok kau unjuk aku.
Jika kau makannya. Nah, aku duduk dari pagi sampai sore ni tidak ke mana. Apa ni? Datang dewek. Nah, lain derajatnya, lain tingkat iman dan ilmunya. Cuman kalau kita orang awam ni jangan kaget, desau. Nyala ke agamu, nak uji agamu. Kalau duduk di rumah ni rezeki datang ni datang. Ya lain. Lain tadi itu kadang-kadang seperti itu. Tapi adalah ditentukan oleh Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang amankan kamu dari ketakutan. Jadi kalau orang ibadat dengan Allah dijamin rezeki, dijamin keamanannya, hakul yakin. Yang ketiga, ngapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Singkat yang ketiga, karena kita banyak dinjuk nikmat. Ada nikmat yang kita pinta, ada nikmat yang tidak kita pinta. Kalau disimpulkan, seluruh kehidupan kita dari lahir sampai mati, waktu sudah hidup dari pagi sampai malam, bertemu pagi lagi, seluruhnya nikmat. Kalau yang pacak nyingok itu nikmat, hanyalah orang-orang yang menyembah Allah tadi, yang beriman kepada Allah. Kalau tidak ada, tertutup dia, tak terjingok di nikmat itu. Tak tengok. Wong yang terjingok nikmat sekecil apapun sujung kuku bersyukur dia. Wong yang tidak terjelik kerana tidak nyembah Allah misalnya, atau dia lupa sama Allah, tidak terjingok, besar gununglah nikmat yang dia boleh, tidak ada dia bersyukur. Malahan tomakku kurang. Siapa yang kaya? Uji Nabi, yang kaya tu yang rasa cukup. Yang miskin tu apa? Kurang terus. Rumah lah 7 misalnya, bedeng maksudnya. Biasanya siwan bedeng 7 pintu. Mobil ada 7 juga. 7 kalau pokoknya. Bini tak boleh sampai 4 be. Ada 7. Tidak dijenguk nikmat itu kurang terus. Nah, ini tidur tak nyenyak, makan tak lemak ini ke. Tapi kalau orang yang rasa cukup, boleh sekarang ni, oh aku ni boleh rezeki sekian, alhamdulillah. Boleh dikit. Dia teringat sebelum ini boleh banyak. Allah putar. Watilkal amsalu nudawna linnas. Allah putar gilirkan seperti roda mati. Oh, sehari ini dia boleh banyak. Bersyukur dia. Oh, Allah itu sudah ditentukan oleh Allah dari segi tauhid tadi. Jadi orang beriman mantap, tidak terpengaruh dengan perkembangan perubahan dunia ini tadi. Nah, ini tadi. Jadi kalau kita nak hitung-hitung nikmat Allah ini banyak. Sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu coba-coba nak ngitung nikmatku, tak baca. Tidak baca ya Allah, banyak. Sudah ada banyak-banyak. Kita nikmat ngirup udara. Kalau udara tu dihitung, sekali ngisap 1000. Berapa kali lah kita ngisap ni? Nah, kalau ngisap tak turun lagi, atau turun tak naik lagi, ngisap udara, puji Tuhan batas itulah, tak turun lagi, seren dah turun betul nafas ni, sudah betul tidak ngisap lagi, sudah sama baik, batas itulah pi ajal musammanya. Nah, tadi banyak-banyak bersyukur, tanda ahli surga dia bakal bersyukur. Kemudian yang keempat, sudah 3. Ini kerja waktu ini saatnya. Jam 6 baru selesai. Ada majlis lagi. Yang keempat ini, karena kita akan balik ke kampung asal. Bahasa almarhum Allah yarhum Abah Zain dulu, Kiai Zain Suki, kampung asal kita ni yang asli di akhirat. Bukan di dunia. Dunia ni ibarat musafir, numpang liwat, panas berteduh bawah batang, atau hujan berteduh bawah seng dengan hujan terang, balik lagi berjalan menuju ke rumah masing-masing. Nah, rumah kita gala-gala yang asli, kampung asal akhirat. Artinya tu dunia ni panak sementara, umur terbatas, bagian kita masing-masing tak tahu, atau 70 atau 80 atau 10, umur kita tak tahu. Tapi yang asli bakal balik. Nah, balik ni melalui alam barzah. Kita tidur ni hakikatnya mati. Maka bangunnya tu nak tidur dulu macam Bismikallahumma ahya wa amut.
Allah ingatkan itu. Allah sayang sama kita. Melalui Nabi diajarkan cara hidup yang benar. Kalau tidak belacuan. InsyaAllah kita nyapalkan loh. Cuman ngamalkan beda. Tak tahu kadang ingat kadang pan kelesuan. Sehari ini jualan. Banyak laku tadi. Buka di jalan ini. Makan kurma siko. Balik ke rumah. Mayang mandi mayang maghrib. Buka. Laju lesu. Terlesu. Nah, kapan terlesu tu? Niatnya nak semayang tarawih ni. Tergelebak. Tertidur. Syukur kalau dia ingat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim ni bukan malam tidur pagi, tidur siang juga baca. Cuma tak boleh tidur pagi habis subuh. Habis asar jangan. Di antaranya akibatnya senewan kaget. Jadi senewan itu pening bala tu. Memang kalau kantuk dia kita begadang malam tu ibadat, ada namanya goilila, disunatkan. Wong yang malamnya tidur bangun terus ibadat pada Allah, tapi dia setelah solat duha, solat isyraq duha, dia tidur setengah. Goilila tu 10 menit atau 10 menit. Ada lagi psikologi goilila tu menjelang zuhur boleh. Tapi syaratnya malam tu begadang. Bukan begadang main HP, gadang dekatkan diri pada Allah, qiyamul lail, zikir, baca Quran. Itu yang buat ini. Kita ni begadang lain. Kau benarlah kata orang agama, begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Bagus lagu dakwah itu. Cuman tahu janganlah juga ada resepsi nak nyanyi nyoget. Subhanallah, banyak yang ini. Karena kita akan kembali kepada Allah. Sudah tidur itu nunjuk ke bangunnya doa lagi. Ada tidak ada. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ngakui kita ni mati, setelah dari mati bangun. Kalau umur panjang malam tu tidur, umur panjang subuh tu bangun. Kalau umur tu pendek, batas itulah goyak balik ayahnya. Nak bangun nak. Subuh. Apa? Biasa ngulet kalau bangun ini terus diam mencekal kakinya dingin. Apa naik goyang-goyang tempel ke sini yuk kacau. Maka dia lagi awak. Yamut sudah. Nah, kita bersyukur masih bangun ini. Tak tahu malam esok bangun lebih tak ini. Jadilah makanya siap-siap dirasakan. Kenapa kita nyembah Allah? Karena kita bakal balik ke Allah. Allah nyiptakan kita bersih, fitrah, maka Allah akan menerima kita dalam keadaan suci pula. Allahun Nazim. Allah itu maha suci. Ratuk balu tidak bakal menerima kita illa nazib, kecuali kita suci. Nah, proses penyucian kembali kepada fitrah ini banyak melalui ibadat khususnya puasa. Maka riaya ini sebut riaya fitri, kembali pada kesucian. Itu yang keempat. Yang kelima, karena memang kita ni tujuan penciptaan kita ni sekedar numpang sedengat di dunia, dan hakikat numpang dengat di dunia tidak kata lain gawenya memang nak ibadat nyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Uji Allah, aku tidak perlu nyiptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kenapa itu? Nyembah Allah kita ni. Apakah dengan kita menyembah Allah, Allah jadi hebat? Allah jadi tambah mulia? Allah tambah kaya? Tambah naik derajatnya? Oh tidak. Allah tetap mulia dan kemuliaannya tak terbatas. Lalu kalau kita sedunia ini tak menyembah Allah, apa Allah rugi? Tidak, Allah maha kaya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya atas segala alam semesta dan maha terpuji. Tidak. Jadi untuk apa? Untuk kita dewek, untuk keselamatan kita, untuk kenyamanan dan keamanan kita dewek, pribadi masing-masing beserta keluarga dan umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu Allah tujuan menciptakan kita agar kita tetap beribadat menyembah Allah. Nah, ibadat ni ada dua.
garis besar ibadat mahdhah itu hablum minallahnya pribadi kita masing-masing, boleh dilakukan berjamaah seperti salat. Tapi ibadat di luar hablum minallah itulah hablum minannas. Jadi apapun kita gawekan hubungannya dengan saksi, interaksi sama manusia, itu bagian dari ibadat kepada Allah jika hubungan itu menurut aturan Allah. Misal berdagang, mak mana ya mesti jual beli itu antara minkum saling ridho di antara kamu. Zaman ini datik lagi kecil-kecil lu kalau nyengah berdagang apa belainan sudah tawar menawar bayaran, aku suka beli uji yang tukang jual aku suka jual. Nah itu kata lagi ini itu syarat sahnya jual beli. Tapi kalau sekarang modern ini sudah ada tarif. Tarif itu mewakili yang punya barang. Kalau kita setuju beli, berarti persetujuan diam melalui angko. Cuma anak ingatkan kalau kita beli jangan nyago ke pedagang. Jangan. Mana nyago pedagang? Nanya modalnya. Tak usah nanya modal. Nah kalau kita tanya modal, mana lah? Misal kita ni modalnya 5.000, kita jual 7.000. Dia nak nanya modal. Nah, kita 7.000. Berapa modal kau? 5.000. Kau tu modal tu 10.000, 1.000 be. Kau tu boleh untung 6.000. Nah, akhirnya terpaksa. Waktu terpaksa tu berarti tidak ridho. Tapi kalau dia ikhlas, ridho. Jadi kita yang lain tak usah nanya modal, yang berdagang tak usah nanya modal. Wah, apa juga sekarang ni? Kepo. Ya kepo. Ya Allah, mau urusi kepo. Dah salah. Kau sudahlah. Berapa ini? 5.000. Nah, tawar menawar boleh. Tidak nanya modal tadi. Berapa? 5.000. 4.000 boleh tak? 4,5 lah. Sudah. Nah, kita yang jualan jangan bohong juga. Bohong haram jadinya. Berapa ini? 5.000. 4.000 be. Modal lagi 4,7,5 ini. Padahal modalnya 3.500. Nah selebihnya jadi haram. Nah inilah yang anak contoh ini, itu hasil ibadah yang benar. Kalau ibadah yang benar, maka perbuatan hablum minannas dalam arti ibadah umum tadi jadi benar juga. Nah inilah rahasia-rahasia ngapa kita harus menyembah Allah dan berbalen-balen. Mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita diistiqomahkan menyembah Allah berbalen-balen yang wajib maupun yang sunat, khususnya tarawih sama witir setiap malam selama bulan Ramadan ini, hingga kita menjadi hamba Allah yang Allah ridai, Allah yang istiqomahkan, dan insyaallah di husnul khatimahkan. Jadi barangkali sampai di sini dulu pertemuan yang pertama. InsyaAllah masih satu kali lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bertemu lagi sampai kita mengakhiri bulan Ramadan puasa dengan benar, tarawih dengan benar dan lain sebagainya, termasuk tadarus. Dan insyaAllah kita menemui satu Syawal dalam keadaan sudah suci kembali seperti baru dilahirkan dari perut ibu kita. Tidak betul kita dari langgar ini, dari musala ini, kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat rahmat tambahan, kemudian cita-cita kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani rohani hanya untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijauhkan balak malapetaka dan maksiat lahir maupun batin. Mudah-mudahan demikian adanya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf pada Allah, kita mohon ampun taufik dan hidayahnya, mohon istiqamah dan husnul khatimah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bit taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.